Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Kali ini kita akan belajar bersama tentang Arduino. Dan kali ini kita akan mulai dengan pengenalan dasar Arduino, khususnya Arduino Uno. Jadi teman-teman silahkan simak video ini sampai selesai ya. Oke, kita mulai aja dengan slide pertama. Oke teman-teman, pada slide pertama ini saya akan coba jelaskan tentang pengertian apa itu Arduino. Kita mulai dengan pengertian yang pertama. Arduino adalah sebuah perusahaan open source hardware dan software yang mendesain dan memproduksi single board microcontroller dan kit microcontroller yang digunakan untuk membuat perangkat digital. Jadi pengertian pertama dari Arduino adalah sebuah perusahaan open source ya. Kemudian kita akan bahas dulu tentang apa itu microcontroller. Microcontroller adalah perangkat sirkuit terintegrasi atau integrated circuit yang digunakan untuk mengontrol bagian lain dari sistem elektronik. Dan biasanya menggunakan sebuah unit microprocessor atau MPU yang di dalamnya terdapat memori dan perangkat input dan output. Jadi itu pengertian tentang microcontroller. Pengertian berikutnya adalah Arduino adalah sebuah single board microcontroller. Jadi single board microcontroller adalah sebuah microcontroller yang terpasang pada papan sirkuit atau PCB. Atau dalam bahasa Inggrisnya printed circuit board. Nah, papan ini mempunyai sistem pendukung untuk melakukan fungsi kontrol seperti sebuah mikroprosesor, perangkat I/O, RAM, dan sirkuit terintegrasi lainnya. Jadi di single board microcontroller ini terdapat sebuah microcontroller, kemudian rangkaian input dan output seperti ini. Dan kemudian rangkaian terintegrasi lainnya seperti perangkat power supply, kemudian perangkat USB yang digunakan untuk memprogram single board microcontroller ini. Jadi tujuannya dari pembuatan single board microcontroller ini supaya para pengembang atau developer ini mudah untuk menggunakannya. Jadi tidak perlu ribet lagi untuk mendesain atau membuat antarmuka dari microcontroller ini. Dan kemudian untuk perangkat Arduino memiliki dua lisensi ya teman-teman. Jadi lisensi pertama yaitu hardware-nya menggunakan Creative Commons, di mana kita bisa menggunakan board Arduino ini atau memproduksi board Arduino ini dengan bebas. Yang tentu saja kita harus mengikuti persyaratan dari lisensinya. Dan sedangkan dari sisi softwarenya yaitu IDE-nya, perangkat Arduino atau Arduino menyediakan sebuah IDE namanya Arduino IDE. Nah, untuk lisensinya adalah lisensi GPL ya. Jadi lisensi bebas umum yang artinya kita bisa menggunakan, menggandakan ataupun memodifikasi juga membagikannya secara bebas. Oke, itu aja teman-teman pengertian singkat tentang Arduino. Jadi kesimpulannya ada dua pengertian di sini menurut saya, yaitu Arduino sebagai sebuah perusahaan open source dan kemudian Arduino sebagai sebuah single board microcontroller atau dalam hal ini adalah sebuah hardware ya. Oke teman-teman, itu saja. Kita akan bahas lebih detail pada slide berikutnya. Kita mulai dari spesifikasinya. Teman-teman bisa lihat di sini adalah penampakan sebuah Arduino Uno. Dan spesifikasinya adalah menggunakan microcontroller ATmega 328P yang memiliki flash memory sebesar 32 KB, static RAM 2 KB, dan EEPROM sebesar 1 KB. Dan kemudian untuk tegangan operasi dari Arduino Uno ini menggunakan tegangan 5 volt. Sedangkan tegangan input yang direkomendasikan jika teman-teman menggunakan eksternal power supply atau adaptor adalah 7-12 volt. Kemudian tegangan batas ya, tegangan yang diperbolehkan untuk Arduino Uno ini adalah sebesar 6-20 volt. Jadi di atas tegangan limit tersebut kemungkinan besar tidak akan beroperasi dengan baik atau mungkin malah rusak ya. Kemudian untuk pin di sini ada pin digital sebanyak 14 di atas ini. Jadi ada 14 pin digital di mana 6 diantaranya mempunyai kemampuan untuk mengeluarkan sinyal PWM ya. Kemudian untuk pin berikutnya adalah analog pin, analog input. Ada 6 buah.
dan arus yang dihasilkan pada setiap pin I/O, pin digital maupun pin analog ini adalah sebesar 40 mA. Dan khusus untuk arus pada DC pin, ya ini 3,3 volt ini besarnya adalah 50 mA. Sedangkan kecepatan clock yang digunakan untuk single board microcontroller ini, Arduino Uno ini adalah 16 MHz. Jadi itu aja teman-teman spesifikasi singkat tentang Arduino Uno. Kemudian kita akan bahas lebih detailnya lagi di slide berikutnya. Oke teman-teman, kita akan bahas lebih lanjut lagi tentang diagram pin Arduino Uno. Jadi agak lebih detail lagi. Kita mulai dengan bagian sebelah sini ya teman-teman. Di sini bagian Arduino tegangan output, Arduino Uno tegangan outputnya di sini. Jadi ketika teman-teman memberikan daya pada Arduino baik melalui DC power jack yang di sini maupun kabel USB, teman-teman akan mendapatkan tegangan output ya dari pin-pin yang di sini sebesar 3,3 dan 5 volt. Nah, 3,3 dan 5 volt ini bisa teman-teman gunakan untuk memberi daya pada perangkat digital seperti sensor, mungkin LED ataupun motor ya. Dan kemudian selain itu di sini juga ada Vin ya, tegangan input sebesar 7 sampai 12 volt, tegangan rekomendasi ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan pin ini untuk memberikan daya atau power pada Arduino Uno selain lewat DC jack maupun USB port. Kemudian kita akan bahas lebih lanjut yaitu bagian analog input. Jadi di sini ada 6 buah analog input. Nah, fungsinya ini ketika teman-teman mempunyai sensor yang memberikan atau mengeluarkan analog output, maka teman-teman bisa menggunakan pin ini untuk membaca data dari sensor tersebut dan kemudian diterjemahkan oleh microcontroller sebagai sebuah data yang bisa direpresentasikan sebagai data digital ya. Jadi di microcontroller ini mempunyai bagian yang disebut analog to digital converter yang fungsinya merubah sinyal analog dari sensor ke sinyal digital atau merepresentasikan sebagai sinyal digital sehingga datanya bisa terbaca. Kemudian di bagian analog ini juga ada 2 pin ya. Pin ini digunakan untuk komunikasi I2C atau komunikasi bus. Jadi komunikasi yang hanya menggunakan 2 line ya atau 2 kabel atau 2 kawat. Jadi teman-teman bisa memakai A4 dan A5 di mana A4 ini akan dihubungkan dengan sensor atau perangkat lain. Jadi untuk 2 pin ini teman-teman bisa menggunakannya untuk antarmuka dengan perangkat digital atau sensor yang menggunakan komunikasi I2C ya. Jadi A4 ini sebagai serial data dan A5 sebagai serial clock. Jadi cukup 2 pin aja ya, 2 kabel aja yang digunakan untuk komunikasi dengan perangkat-perangkat atau sensor-sensor yang menggunakan protokol I2C atau bus. Kemudian kita akan bahas lagi bagian sebelah kanan ya. Di sini ada 14 total pin digital, di mana pin digital ini 6 diantaranya mengeluarkan atau bisa menghasilkan sinyal PWM ya atau pulse width modulation. Jadi di sini ada pin 11, 10 dan 9, kemudian ada pin 6, 5 dan 3. Selain itu khusus untuk pin 13 pin ini terhubung langsung ya atau terhubung dengan internal atau built-in LED ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan LED build ini sebagai indikator juga nantinya. Dan selain itu ada 4 pin lagi yaitu 13, 12, 11, 10. Ini digunakan untuk komunikasi protokol SPI ya. Jadi serial peripheral interface. Jadi dengan protokol ini teman-teman bisa menghubungkan Arduino ini dengan perangkat digital lain yang menggunakan protokol SPI maupun dengan Arduino lain. Kemudian yang lainnya ada 2 pin di sini lagi ya. Pin
0 dan 1. Nah, digunakan untuk komunikasi serial, baik dari komputer, display maupun dari perangkat lainnya seperti sensor yang menggunakan protokol komunikasi serial. Oke teman-teman, jadi itu hampir semuanya sudah tercover, dan juga ada 2 pin tambahan yang bagian atas ini yang fungsinya sama seperti pin A4 dan A5 ini ya, yang digunakan untuk komunikasi I2C atau bus. Oke, jadi itu teman-teman penjelasan singkat tentang diagram pin Arduino Uno. Oke, pada slide ini kita akan bahas perangkat lunak yang digunakan untuk memprogram Arduino Uno khususnya. Jadi Arduino menyediakan 2 platform yang bisa digunakan, yaitu platform berbasis desktop dan platform berbasis web. Jadi untuk desktop, teman-teman bisa mendownload softwarenya di sini, dan software terbaru adalah versi 18.13. Nah, software ini bisa beroperasi pada sistem Windows, macOS, dan Linux. Jadi ini sangat mudah. Kemudian untuk platform berikutnya adalah platform berbasis web ya. Teman-teman bisa mengakses di sini, di link di sini, dan ID-nya adalah ID online, jadi berbasis cloud. Oke teman-teman, jadi itu singkat saja tentang perangkat lunak yang digunakan untuk memprogram Arduino Uno khususnya. Oke teman-teman, pada slide ini kita akan bahas tentang bahasa pemrograman Arduino. Jadi Arduino sendiri mempunyai bahasa pemrograman khusus ya, yang digunakan untuk memprogram hardware Arduino. Jadi bahasa pemrograman ini berbasis processing, yaitu bahasa pemrograman perangkat keras. Teman-teman bisa melihat atau mengetahui detailnya pada link di sini. Dan untuk bahasa pemrograman ini mirip sekali dengan bahasa pemrograman C ya, teman-teman, kalau tahu tentang bahasa pemrograman C. Dan pada bahasa pemrograman ini memiliki struktur atau bagian, yaitu bagian setup dan bagian eksekusi. Teman-teman bisa lihat di sini ada bagian setup dan bagian eksekusi. Teman-teman juga bisa belajar lebih detail lagi tentang bahasa pemrograman Arduino pada link di sini. Jadi itu teman-teman penjelasan sangat singkat sekali tentang bahasa pemrograman Arduino. Oke teman-teman, itu tadi keseluruhan slide pada video seri ini tentang pengenalan dasar Arduino, khususnya Arduino Uno. Dimulai dari pengertian Arduino, kemudian spesifikasi dan pin diagram dari Arduino Uno, kemudian software yang digunakan untuk memprogram Arduino, dan juga bahasa pemrograman yang digunakan oleh Arduino. Semoga pada seri ini teman-teman bisa mendapatkan sedikit gambaran dan dasar bagaimana menggunakan Arduino Uno khususnya. Oke teman-teman, jika teman-teman menyukai videonya silahkan like, komen, dan share. Dan jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasi. Kita akan berjumpa lagi pada seri video Arduino berikutnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.